Shalom, selamat hari Minggu pada kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang kekasih, dan khususnya adik-adik kami, mahasiswa yang mungkin baru pertama kali bergereja di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang, salam sejahtera, Tuhan yang kiranya selalu menyertai kita semua. Kita akan memasuki ibadah, dan sebelum kita memulai ibadah, kita berkesempatan untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Kita masuk ke dalam peribadahan di sore hari ini. Kita bernyanyi dari pujian pembukaan, yaitu Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 hingga ayat 3, Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, halik langit dan bumi, amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami karena kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Sebab itu berikanlah kepada kami hati yang suci, agar kami dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu
dan melaksanakan kehendak-Mu. Sertailah kami agar kami tetap di dalam Engkau dan firman-Mu, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara ketiga, dari buku Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 3, Selamat di Tangan Yesus. Epistel bagi kita di peribadahan Minggu sore hari ini terpilih dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal pertama ayat 21 hingga ayat ke-30. Kita akan membacanya secara bergantian dan pada ayat ke-30 kita akan membacanya bersamaan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada pertengkaran sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datang dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, ayat 2 dan ayat 3, betapa indah harinya. Mari dengan kerendahan hati kita bawakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Kita bersaat teduh. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan ayat 3. Kita akan mendengarkan hukum Taurat yang pertama hingga hukum Taurat yang keempat sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan petunjuk hidup baru bagi kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan
pujian dari Haleluya Choir SMA Negeri 7 Medan dalam rangka persiapan keberangkatan mereka ke Bali International Choir Festival tahun 2024.
Kita bernyanyi dari mata acara ke-9, Kidung Jemaat nomor 372 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita dengarkan persembahan pujian dari Haleluya Choir dari SMA Negeri 7 Medan.
Untuk menyambut sabda Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 dan ayat 2, Di jalanku ku diiring. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memerintah dan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita pada minggu ini diambil dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara sekalian dan kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluar juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada,
takkan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Saudara-saudara, ada kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Izinkan saya sejenak dengan kerendahan hati memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Ewin Joshua Silitonga. Saya sudah menikah. Istri saya juga pendeta Ika Sulastri Boruna Deak. Kami melayani di Gereja Huria Kristen Indonesia atau HKI Resos Khusus Sesemayang, Jalan Binjai, kilometer 13. Bapak Ibu Saudara-saudara, perikop yang kita dengar hari ini adalah teks pasca air bah. Sebelum air bah, Allah telah mengutus para nabinya untuk memperingatkan manusia untuk bertobat. Tidak ada yang mengindahkan Allah. Semua mencibir. Pada waktu itu segala dosa terjadi di bumi. Mulai dari yang rambutnya ubanan sampai yang baru tahu jalan sudah melakukan dosa. Tidak ada lagi orang yang takut sama Tuhan. Mau perempuan, mau laki-laki, mau anak-anak, mau opung-opung, semua sembrono. Semua brengsek. Tidak ada lagi yang mencari Tuhan. Mau imam, mau rakyat jelata, mau jemaat awam, semua paburnakan diri. Semua merasa hebat. Murkalah Tuhan. Tuhan menginginkan pertobatan. Para nabi bersuara di padang gurun. Apa yang dilakukan manusia? Mereka mencibir utusan Tuhan. Mereka menghina utusan Tuhan. Karena menurut mereka, utusan Tuhan itu orang miskin, kurang berpendidikan. Kalau orang Batak bilang, pamalo-maloho ni mamudayau. Saya ini profesor, saya ini doktor, saya ini master, ini pula yang memanasati saya. Melihat kecongkakan manusia yang kurang ajar itu, murka Tuhan tidak terbendung. Tapi ada satu orang yang dikasihinya, namanya Nuh. Saudara tahu, jika kita belajar dari kisah air bah, Nuh adalah representasi Yesus di perjanjian lama. Karena satu orang benar di hadapan Allah, maka masih ada kehidupan di dunia ini. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat batra, yang di dalam batra itu segala jenis spesies masih hidup, makhluk hidup boleh ada di sana. Coba bayangkan, jika tidak ada orang benar pada zaman Nuh, cerita bumi ini sudah selesai. Tidak lagi ada kamu, tidak lagi ada saya. Kita sudah selesai, the end. Tapi karena ada satu orang yang benar, cerita kita masih berkelanjutan hari ini. Tahukah kamu, jika tidak ada orang yang benar di gereja ini, jika tidak ada orang yang benar di kecamatan ini, di provinsi ini, saya pikir kita sudah lama bangkrut. Kita sudah lama selesai. Jika kamu bertanya apakah standar kesuksesan menurut firman Tuhan, bukan mencari orang kaya, Bung, tapi mencari dan menjadi orang benar. Setelah air bah berkuasa 40 hari 40 malam di bumi, tidak lagi ada yang hidup. Semua yang di luar bahtera itu mati mengenaskan. Tetapi yang di dalam bahtera itu hidup. Persatuan Gereja-Gereja Indonesia PGI memakai simbol bahtera itu untuk menunjukkan eklesio, kuriaken gereja. Bahtera Nuh adalah simbol oikumene. Bahtera Nuh adalah simbol gereja. Jadi siapa yang di dalam gereja, segala mara bahaya dan musibah tidak akan membunuh engkau.
Tapi siapa di antara kamu sekalian yang berada di luar dari gereja? Persoalan sedikit saja akan membuat engkau stres, stroke, dan stop. Tapi gereja yang dimaksud teks ini bukan gereja dalam arti gereja yang bisa dilihat. Gedung ini, kehadiranmu, atau yang dibuktikan buku induk sebagai tanda warga jemaat gereja. Bukan itu yang dimaksud gereja dalam teks ini. Gereja yang dimaksud adalah hidupmu yang takut akan Tuhan. Martin Luther membedakan dua gereja. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan ya kita semua yang berkumpul di sini. Semua yang berkumpul di sini gereja namanya. Tapi apakah semua yang berkumpul di sini memiliki motif takut akan Tuhan? Tunggu dulu, tanya hatimu masing-masing. Dulu kekristenan dikenal dengan monogaminya. Tidak ada perceraian selain daripada kematian. Sekarang pergi ke kantor urusan agama sana, cek. Orang Kristen sudah suka poligami, kawin cerai. Dulu gereja dikenal sebagai Bayit Shalom, rumah kedamaian, rumah doa. Sekarang buka berita, buka media. Gereja adalah tempat pertentangan. Ada orang yang kuat, begitu lancangnya menghasut orang untuk menarik para hamba Tuhan dari mimbar ini. Di gereja orang udah mulai mari menunjuk-nunjukkan jarinya. Karena dia pemilik modal, sang kapitalis sejati. Orang miskin tidak didengarkan. Orang kaya, belum dia ngomong, kita sudah berkata aplaus. Iman bukan diukur dari kesalehan, tapi diukur dari donatur. Kita remuk, kita hancur di dalam kekristenan. Tapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, the good news-nya, berita sukacitanya yang mau kita bawa pulang adalah, jika engkau hidup di dalam perahu itu, jika engkau berada di dalam gereja itu, jika pikiranmu adalah pikiran gereja, huria homar pikir, hatimu adalah hati gereja, huria homar roha, tindakanmu adalah tindakan gereja, huria pangalahom. Jenis mara bahaya apapun tidak akan bisa membinasakan engkau. Jenis penyakit apapun tidak akan bisa mencabut nyawamu. Maka berlakulah sabda Yesus kepada orang yang takut akan Tuhan hidupnya, yang hidupnya adalah gereja. Satu helai rambut pun tidak akan kubiarkan kukur dari kepalamu. Karena akulah yang empunya segalanya. Mari kita renungkan saudara-saudara. Apakah hidupmu ini di dalam gereja itu atau di luar dari gereja itu? Jika engkau sekarang sebagai seorang mahasiswa, seorang siswa, ilmu yang kau pakai, ilmu yang kau dapatkan, jika engkau tidak di dalam gereja, engkau akan menjadi koruptor-koruptor baru, bajingan-bajingan baru, penipu-penipu baru, teroris baru. Jangan katakan teroris itu bodoh. Hanya orang pintar yang bisa menyatukan zat-zat kimia itu untuk membuat ledakan yang begitu dahsyat. Mana orang bodoh bisa menyatukan itu? Orang pintar, orang cerdas, jika dia tidak di dalam Tuhan,
dia akan menjadi celaka dalam hidup ini. Saudara-saudara, sesuai dengan tema pada minggu ini, Tuhan akan memulihkan umatnya. Setelah mara bahaya menghantam bumi selama 40 hari 40 malam, maka surutlah air bah dan mendaratlah Batra itu, maka keluarlah Nuh. Saudara tahu apa yang dilakukan Nuh setelah dia melewati mara bahaya itu? Dia buat mezbah, saudara. Lalu dia cari mana hewan yang tidak haram. Lalu dia buat korban bakar. Posisi Tuhan lagi marah besar, lagi murka besar. Coba bayangkan kalau kau lagi marah besar, apakah ada perkataan yang bisa kau dengar? Tidak. Apa ada orang yang kau takuti? Tidak. Kalau manusia sudah pitam, itu semua rata itu semua. Mana ada cerita bapak mama memainkan saja, tanam mati, begitulah. Kalau sudah pitam, makanya banyak orang kalau sudah pitam, dibunuhnya istrinya, dibunuhnya anaknya. Setelah pitamnya naik, barulah dia merengek-rengek, dilihatnya lah, udah mati anaknya, mudar-mudar di situ. Dalam posisi murka. Murka Tuhan sedang menyala-nyala. Lalu datanglah Junus, diambillah hewan tidak haram itu, dibuat korban persembahan. Ketika asap itu naik membumbung dan sampai ke hidung Tuhan, dan Tuhan menciumnya, seketika redalah murka Allah. Dari rencana kutuk berubah menjadi rencana berkat. Firman Tuhan, mulai hari ini aku tidak akan membinasakan bumi karena kejahatan manusia ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, bayangkan ketika kamu melewati musibah, apa yang harus kamu lakukan? Kita tiru Junus. Beri persembahan syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara, persembahan syukur ini adalah tentang hidupmu yang takut akan Tuhan. Teks ini berkata Junus mengambil hewan yang tidak haram. Itu menyatakan bahwa ucapan syukur Junus bukan asal-asalan. Berbeda dengan kita. Sedikitnya dikasihnya sama Tuhan melalui gereja ini, tapi dicakap-cakapnya sama orang. Satu kampung tahu bahwa dia yang ngasih horden itu. Ada yang seperti itu. Langsung dibilang, gara-gara akunya tadi ngasih itu. Jika Yunus mengambil persembahan itu dari hewan yang tidak halal, datanglah kita. Gaji pokok, hasil keringat itu untuk keluarga. Tapi uang hasil curian, uang menang skater, main judi, uang hasil mencuri, menokoi orang, kasih persembahan sama gereja. Menurutmu apakah itu meredakan murka Allah atau tidak? Tidak. Justru meningkatkan murka Allah. Perbandingan kedua. Bayangkan. Dengan persembahan hewan saja, Allah begitu menyukainya. Apalagi jika persembahan itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudara, tahun 2015 saya ditempatkan pimpinan sinode kami di gereja HKI Aceh Singkil. Kalau saudara pernah mendengar pembakaran gereja itu kemarin, dan saya adalah pendeta yang melayani di sana. Tapi poin yang mau saya sampaikan bukan soal pembakaran gereja itu. Di sana kekristenan itu minority, tidak seperti kita. Pernah ada seorang non-Kristen menjumpai saya. Kebetulan saya aktif melayani di perusahaan-perusahaan sawit waktu itu untuk jemaat-jemaat rumah tangga Kristen.
Kami duduk, mandornya, stafnya, di bawahnya mandornya. Kami cerita di rumah. Entah kenapa si mandor ini yang non-Kristen ini tiba-tiba curhat pada saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya punya anak, tapi anak saya sakit dan sering kambuhan. Setiap hari Jumat dia kambuh. Saya sudah bawa ke ulama-ulama kami. Saya sudah bawa ke berbagai tempat, enggak sembuh. Macam mana menurut Pak Pendeta? Pada waktu ku dengar pertanyaan itu, saudara-saudara, saya takut ini jebakan atau gimana? Nanti dituduh pula saya kristenisasi. Bentar lagi dia datang nanti polisi, ditangkap saya. Saya diam saja. Tapi pertanyaan itu dia ulangi sampai 3 kali. Dan saya pikir ini harus saya respon. Lalu saya bilang, Bapak nggak salah alamat. Harusnya Bapak nggak nanya ini sama pendeta. Harusnya Bapak menanya ini sama pemuka agamamu. Tapi dia katakan, saya sudah tanya Pak, nggak ada perubahan. Saudara tahu saya bilang begini saja Pak. Kalau kau tanya pun sama semua orang Kristen, kalau ada orang Kristen sakit, kamu letakkan saja tangan kamu di kepala anak itu pas kamu. Lalu katakan, Yesus aku percaya kau Tuhan, tolong bantu dan sembuhkan anakku. Sewaktu saya mengatakan itu, saya tidak yakin dia akan melakukan itu. Saya hanya ingin dia berhenti bertanya. 2 hari kemudian, asistennya telepon saya, sewaktu kami sermon distrik atau daerah di Kolang. Asistennya bilang sama saya, kau bilang apa sama mandorku? Memang aku bilang apa? Tadi pagi datang mandorku, dia bilang, Pak asisten, mantra Pak Pendeta itu mujarab, dia bilang begitu. Coba bayangkan, orang yang tidak kenal Tuhan, karena mau merendahkan diri, Tuhan jawab doanya. Apalagi kamu. Kamu sebelum tahu bilang A, B, C, D, ayah dan ibumu telah menggendong engkau dan dibaptiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi mengapa doamu tak berkuasa? Karena kamu tidak mau merendahkan diri. Berbeda dengan orang yang sebelah. Dia tidak kenal Yesus. Dan tidak ada yang memberitakan Yesus kepadanya. Orang pun takut beritakan karena tangkap, dituduh nanti penistaan agama. Tapi saat dia mau merendahkan diri, mukjizat terjadi. Doanya terjawab. Oleh karena itu saudara-saudara, sesuai dengan tema minggu ini, Tuhan pasti memulihkanmu. Tuhan pasti melawatmu. Tapi persoalannya adalah, maukah engkau merendahkan diri? Persoalannya adalah, maukah engkau tidak asal-asalan memuji Tuhan, memberi korban persembahanmu? Maukah engkau memberikan ibadah yang halal bagi Allahmu, bukan ibadah yang haram? Maukah engkau memberikan persembahan yang halal bagi Allahmu, bukan persembahan yang haram? Maukah engkau memberikan hati yang halal bagi Allahmu, bukan hati yang haram? Tubuh kita di sini berminggu, tapi pikiran kita melayang-layang. Itu haram. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan pasti melawatmu. Tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Ketika engkau mulai mau merendahkan diri, saat itulah engkau tahu Tuhan itu dekat dan Ia berkuasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati. Berkatilah firman-Mu. Ajarlah kami agar hidup kami ini menjadi gereja, menjadi bahtera. Mulai dari kami lahir, kami sebagai bahtera, sebagai gereja. Dan sampai kami nanti mati, kami mati sebagai bahtera atau gereja. Kami tidak tahu hari esok apa yang akan datang, musibah apa yang akan terjadi, persoalan apa yang akan datang. Tapi yang kami imani dan yang kami percayai, sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar hari ini,
selama hidup kami adalah hidup yang bergereja. Tidak ada musibah yang akan mencelakakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan kita bernyanyi. Ada domba haus dan lesu, gembalalah memberikan air segar ke dalam hati haus dan seru. Pipinya air hidup yang benar. Oh, Saudara-saudara, mengantarkan kita memberikan kurban persembahan syukur. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Beginilah bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi.
Mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, yakni kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, terus namaku, dengan sukaria beri padamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera, dan janganlah berbuat dosa lagi. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu.